seperti apa, nggak pernah saya berpikir tentang seperti itu. Selama saya bisa melakukan dan masih kuat, saya akan lakukan terus. Jadi saya nggak pernah berpikir tentang nanti udah tua, nanti akan gini-gini segala macam. Itu malah menyurutkan kreativitas saya, malah menyurutkan. Nah, saya tuh pengen melakukan banyak hal, dan banyak cerita, banyak genre, banyak temen gitu-gitu. Sekarang kesibukannya apa sih? Kan kamu kan sebagai main film ada? Nggak ada, saya memang profesional di dunia film, saya tetap jadi aktor. Tapi di sisi itu saya senang melukis, saya senang olahraga, saya senang berkelana, mengembara. Saya senang dengan hal-hal yang nggak terduga, adventure gitu-gitulah. Tapi profesi saya tetap sebagai aktor, dan hidup mati saya itu ada di jalur itu kayaknya. Karena itu yang memang saya lakoni sejak tahun 80 sampai sekarang. Berapa tahun? Tua sekali ya? Iya, lumayan dong. Tua saya. Iyalah, pokoknya ya udah saya terima aja saya tua. Tapi tadi kan dibilang sempat kreasi juga di balik layar. Iya. Mungkin nanti di masa senjanya akan fokus di balik layar apa tadi Om bilang? Saya nggak pernah berpikir tentang masa senja dan nantinya kapan dan seperti apa, nggak pernah saya berpikir tentang senja. Selama saya bisa melakukan dan masih kuat, saya akan lakukan terus. Jadi saya nggak pernah berpikir tentang nanti udah tua, nanti akan gini-gini segala macam. Itu malah menyurutkan kreativitas saya, malah menyurutkan aktivitas saya. Saya biarin, selama saya kuat kenapa enggak? Selama otak saya masih bisa bekerja, saya lakukan aja. Jadi usia itu kadang-kadang nggak begitu jadi penghalang gitu loh. Itu kemauan, kadang-kadang ada aja jalannya di masa tua itu mungkin tokohnya beda. Mungkin nggak lagi jadi jagoan, nggak lagi jadi bapak, mungkin jadi kakek-kakek atau jadi siapapun. Jadi dinikmatin aja masa-masa yang kamu bilang tua tadi. Tapi Om mulai turun tahun 80. Dari tahun 80 sampai sekarang masih tetap eksis. Cara bertahan gimana sih di tengah industri ini? Tunjukkan keseriusan, tunjukkan kualitas, tunjukkan tanggung jawab, tunjukkan loyalitas pada pekerjaan. Nanti jalannya akan mulus gitu loh ya, karena kualitas itu bisa mempertahankan reputasi kamu sampai detik ini. Puluhan tahun kamu itu perjalanan kualitas ya. Orang ingat kamu kan karena kualitas, bukannya nama. Nama kan bisa tenggelam. Ada masalah dikit jadi tenggelam, ada hilang bentar tenggelam. Tapi kualitas itu orang nggak akan pernah bisa lupa. Misalnya gini, tahun 80-an itu ada 1-2 film saya yang melekat banget di kepala mereka. Ini sekarang tahun 2025, mereka masih ingat tokoh-tokoh itu. Nah, itu yang saya maksud, bahwa ya kerjalah sebagai aktor secara profesional dan kemudian tunjukkan kualitas kamu itu makin lama makin punya progres yang bagus. Jadi orang jadi pengen lagi lihat. Jadi keberadaan itu bisa eksis terus kayak gitu. Jadi saya nggak punya metode macam-macam, kecuali saya kerja serius, saya kerja penuh tanggung jawab, sangat tidak pernah, walaupun udah lama kadang-kadang udah gini aja udah cukup, gini aja udah cukup, udah cari duit dan segala macam. Nggak kesana kepala saya itu saya nikmatin setiap detik saya ada di depan kamera. Saya nikmatin betul itu. Hasilnya apa? Ya terserah nanti. Apakah dapat pujian, apakah dapat makian, apakah dapat apresiasi gitu atau apapun, komentar jelek atau buruk, itu kan hasil dari kerjaan saya. Saya nikmatin aja itu semuanya. Berbaur dengan anak-anak muda misalnya, kan pasti syuting dengan anak-anak muda juga. Iya. Narasi juga berbaur. Berbeda sama dengan cara bercadang kah atau seperti apa? Saya sadar bahwa anak muda sekarang ini kan yang akan menjemput masa depan dia. Anak-anak teknologi, anak-anak yang punya kemampuan luas karena memang informasinya cepat banget di kepala mereka udah main gadget, main segala macam gitu. Saya orang manual. Jadi yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk beradaptasi dengan dunia sekarang. Saya nyambung dengan ngomong sama anak-anak sekarang karena saya belajar tentang apa yang digelisahi sama anak-anak sekarang, apa yang dilakukan sama anak-anak sekarang. Jadi saya coba beradaptasi ke dunia mereka. Jadi bukannya anak sekarang yang saya bawa ke habit saya, ke kebiasaan saya, tapi saya mencoba untuk beradaptasi, kemudian saya lakukan habit mereka.
Misalnya mereka bersenda guraunya dengan cara anak segala macam saya ikutin, ngomong masalah macam-macam saya ikutin segala macam, termasuk genre musik segala macam saya ikutin. Lama-lama saya bisa ngobrol sama mereka. Nah karena saya bisa ngobrol sama mereka, mereka respect dengan itu, akhirnya mereka lihat sistem kerja saya. Mereka rasakan bagaimana saya melakukan kreativitas saya di depan kamera. Akhirnya saya itu mencontohkan itu secara tidak dengan kata-kata atau petata petitik, tapi lebih kepada tindakan-tindakan saya di dunia keaktualan saya. Om butuh waktu berapa lama sih Om mungkin untuk biasanya Om belajar dan beradaptasi dengan anak-anak muda dengan faktor Om sendiri? Tergantung si anaknya. Kalau si anaknya memang dia punya keinginan untuk lebih terbuka gitu ya, mungkin saya cepat masuknya. Tapi kalau memang susah, saya cari cara lain. Saya tidak akan berputus asa dengan lawan main saya anak muda yang notabene misalnya nggak kenal saya atau dia nggak kenal dengan dunia dulu segala macam. Saya akan dengan sabar ngajak dia bergaul dengan segala macam cara, entah itu dengan cara garing, entah itu dengan cara renyah, entah itu dengan cara bercanda, entah itu apapun. Ngomongin masalah hobi dia dulu, ngomongin masalah kesukaan dia dulu, ngomongin masalah kenakalan dia dulu. Setelah saya nyambung ngomong sama dia tuh pelan-pelan kita ngomong ke masalah-masalah yang serius terhadap pekerjaan yang sedang kita hadapi. Jadi relatif sebetulnya, tergantung si anaknya mau apa enggak. Mungkin dia selenting dua lenting dia kenal sama saya secara nama segala macam. Cuma untuk dia mencoba mendekati saya itu kadang-kadang ada kesungkanan atau mungkin kagok segala macam. Ya saya tahu itu dan saya harus masuk ke wilayah itu. Jadi saya nggak gengsi, oh saya ini orang senior segala macam, kamu dong datang ke sini segala macam. Saya pikir nggak gitu gitu loh. Kerja ini kerja sama, kolaborasi gitu loh. Jadi kita tuh punya tanggung jawab yang sama. Jadi biar aja dia kita kasih itu 50-50% gitu loh. Jadi saya nggak pernah menua-nuakan diri saya. Makanya sampai sekarang tuh saya kelihatan kayak anak 27 ya, 35. Ya segitulah. Berarti kan banyak artis-artis ini juga kayak orang dibilang lu senior sama artis itu cara yang salah juga nggak sih? Saya nggak bilang itu cara yang salah artis yang melakukan kayak gitu, tapi mungkin cara saya yang berbeda. Saya nggak bisa melakukan itu. Saya lakukan dengan menghambelkan diri saya terhadap kekinian. Bukan menongolkan kecongkaan saya atau kesuksesan saya di zaman 80 atau 90 atau 2000-an gitu. Tapi saya lebih kepada sekarang ini kita kan eranya beda gitu loh. Era digital gitu loh ya. Jadi saya kan nggak bisa sombong-sombong bahwa saya orang dulu kemudian saya akan bisa telan semua yang namanya digital gitu kan, nggak juga. Malah saya diajarin anak-anak saya kalau ngomong masalah digital gitu. Ya, saya respect sama itu kan saya belajar. Saya nanya masalah digital ke anak saya, perkembangannya saya bisa nanya, kenapa saya nggak nanya ke lawan main saya yang masih anak muda? Apa bedanya gitu loh? Kalau lo mau kerjasama itu ya lo harus jalin komunikasi dua arah yang setara. Kok mungkin melihat hampir 10 tahun berkarya mungkin lebih di dunia entertain. Berapa? 10 tahun atau lebih di dunia entertain. Dari 80, 90, 2000, 2010, 2020. Iya 20 tahun. 45 tahun. 45 tahun berkarya. 45 tahun aku di depan kamera, ya Allah tua sekali. Enggak, saya enggak tua. Ya. Seperti apa sih Om ini melihat perjalanan Om dengan bermain seni peran dengan